Kalau pinter itu harus kelihatan. Harus kelihatan. Anda IQ-nya 150. Oke. Apakah saya melihat IQ-nya atau melihat tugasnya? Tugas. Ya melihat tugasnya. Masa bodoh kalaupun Anda IQ 100 nggak ada masalah. Kalau tugas bagus. Yang repot IQ 150 tugas jelek. Ya, apalagi yang 100 pasti lebih jelek. Ya, jadi sepakat enggak? Mau kelihatan pintar apa kelihatan bodoh? Kelihatan pintar. Harus kelihatan Kelihatan pintar. Karena yang diukur itu prestasi. Prestasi itu manifestasi. Manifestasi itu adalah wujud. Wujud itu adalah fakta. Fakta itu kelihatan, bukan goib. Gitu. Jadi kami tidak melihat potensi, melihat prestasi yang bisa dilihat. Walaupun masih bodoh. Gitu. Kalau kelihatan pintar walaupun masih bodoh, maka mau tidak mau, bagaimana fasilitas Anda kuliah di S2 itu menjadi pintar. Sehingga nanti tidak hanya kelihatan pintar, tapi apa? So, dengan saya mah berini aja, apa itu teh namanya teh? Pengisian, kalau teka-teki lah. Kalau awalnya Anda kelihatan pintar, walaupun masih bodoh, kemudian Anda belajar, sehingga dulu kelihatan pintar, maka setelah belajar, Beneran pintar. Benar pintar. beneran pintar. Oke, pinternya kelihatan. Kalau awalnya kelihatan pintar, maka setelah Anda kuliah, pinternya kelihatan. Beda enggak? Ya. Jadi benar-benar kelihatan pinternya, bukan hanya benar-benar pinternya kelihatan, bukan hanya kelihatan pintar. Asep, Mimbar, MPD, sudah MPD. Ting nanti tinggal mantri maklar marketing tinggal atau magister manajemen kan mungkin saja kan gitu. Di awal kelihatan pintar, yang kedua pinternya kelihatan, sehingga literasi itu harus ada. Oke. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang itu, sehingga kita betul-betul memiliki sebuah pemahaman dan kesadaran bahwa kita membawa anak didik itu bukan kelihatan berkembang, tapi perkembangannya kelihatan. Kita membawa anak didik bukan menjadi kelihatan baiknya, bukan kelihatan baiknya, tapi baiknya juga kelihatan. Nah, gitu. Oleh karena itu tentu kita harus melihat juga kenyataan yang sekarang. Yang sekarang itu yang pertama, mau tidak mau dengan perkembangan teknologi, maka dunia sekarang semakin dunia digital. Iya, apapun digital, dunia digital. Oleh karena itu izin share screen ya, selain dunia kita seperti itu. Kelihatan, Chef? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Kelihatan. Kehidupan kita kehidupan digital dan keterbukaan informasi. Maka mau tidak mau, yang namanya informasi tidak harus datang dari dosen, dan Anda juga bisa membuka secara langsung. Ya, kita tidak lagi membutuhkan komputer, maka dunia sudah ada dalam genggaman kita. Ya, tetapi pada saat akhir-akhir ini kita dihadapkan kepada situasi yang namanya COVID, pandemi, bagaimanapun aktivitas kita terbatas, bahkan jarak sosial juga menjadi sebuah keharusan. Ya. Nah, pertanyaan yang muncul, apakah mungkin kita kuliah selama 2 tahun akan begini? Kan repot juga. Iya, seperti itu. Tapi kalau kita luring yang membuat kita juga sakit, apalagi meninggal, nah itu lebih repot juga, kan seperti itu. Ya. Nah, mau tidak mau, yang ketiga adalah kedisiplinan dan prokes dan kepekaan sosial. Jadi kita sekarang butuh orang-orang yang disiplin, butuh orang-orang yang mengikuti arahan, dan memiliki kepekaan sosial. Sehingga ada sebuah tagline, aku menjagamu, engkau jaga diriku, kan gitu kan? Iya. Jadi saya bukan tidak mau bertemu dengan Anda, tapi dalam kondisi orang yang banyak, ya jangan-jangan saya yang membuat Anda sakit atau Anda yang membuat saya sakit, seperti itu. Jadi mau tidak mau dengan disrupsi dan kenormalan baru seperti ini, kira-kira kita mau bersikap seperti apa?
Sehingga yang namanya bimbingan dan konseling itu tidak hanya bicara masa lalu, tapi bicara masa kini dan yang akan datang. Oleh karena itu, refresh itu kan penting. Karena itu, literasi informasi itu penting, walaupun yang utama adalah literasi kemanusiaan atau humanis literasi. Nah, bagaimana kita bersikap terhadap kondisi ini? Maka mau tidak mau, dengan kenyataan yang tadi, kita harus punya orientasi baru atau reorientasi peran dan fungsi BK. Yang pertama adalah tetap kita harus mencari bentuk, mencari cara bagaimana membentuk manusia Indonesia yang berkualitas dan unggul. Nah, pertanyaan saya, boleh Anda unmute, apakah dari dulu kita tidak berupaya di situ? Jangan-jangan kita berupaya, tetapi kita tidak memiliki jejaring yang kuat, sehingga seolah-olah manusia unggul itu hanya keinginan guru BK, tapi tidak menjadi keinginan guru yang lain, atau menjadi keinginan guru BK dan guru yang lain, tapi tidak menjadi sebuah kesadaran bagi peserta didik bahwa mereka harus menjadi orang yang unggul. Sehingga tadi saya bertanya, Anda mau kelihatan pintar walaupun bodoh, atau mau kelihatan bodoh padahal pintar? Nah, akhirnya Anda punya kesimpulan bahwa harus kelihatan pintar. Itu harus menjadi penerimaan sejak awal, bahwa saya harus pintar. Nah, ternyata pintar itu tidak cukup. Kalau pintar menjadi orang yang suka membodohi yang bodoh. Kalau pintar membodohi yang pintar itu pertarungan itu. Yang repot sudah pintar membodohi orang yang sudah disebut bodoh. Kan keterlaluan itu kan. Ya. Tapi yang paling repot, buaya dikadalin, itu paling repot itu. Kalau buaya dikadalin, artinya hanya kelihatan pintar, tapi padahal dia tidak pintar gitu. Ya, masa buaya kalah dengan kadal? Ya. Mestinya terbalik. Kamu tidak bisa menipu kepada penipu, nah, gitu. Berarti yang satu lebih ulung cara nipunya kan. Gitu. Oleh karena itu mau tidak mau harus ada sebuah akad. Akad itu apa? Ikatan. Akad itu ikatan. Saya pernah dalam beberapa kesempatan mencontohkan seorang anak yang dimasukkan ke pesantren gitu, tidak cukup hanya daftar online. Tetapi mereka datang ke pesantren dan bilang kepada kiai, "Kiai, saya titip anak saya ingin anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha." Itu adalah keinginan orang tua tentang anaknya. Kata kiainya, "Alhamdulillah, terima kasih saya sudah dipercaya. Dan mari kita berupaya untuk menjadikan putra kita, anak yang soleh dan soleha." Hakikatnya anak itu anak orang tua, tapi pada saat dia datang ke pesantren, kiai mengaku bahwa itu anak kita. Pada saat seorang mahasiswa datang ke sekolah, itu anak orang tua dan kita adalah gurunya. Tetapi apakah kita mau mengatakan itu murid atau kita mau mengatakan anak? Itu akan beda perlakuannya. Akan beda persepsi, akan beda perlakuan, dan akan beda tujuan yang ingin dibentuk. Kalau sudah bicara bahwa anak kita, maka jangan pernah membuat mereka menderita, karena orang tuanya adalah kita, dan tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menderita. Itu menjadi sebuah konsep filosofi. Begitu. Begitu kiainya sudah dapat kepercayaan, maka kiai bicara kepada Pina Robiah. Neng, kamu dititipkan oleh ibu kamu, bapak kamu untuk menjadi anak yang soleha. Apakah kamu sudah siap dan bersedia untuk menjadi anak yang soleha? Siap nggak, Pin? Siap, insya Allah, Prof. Oh, siap, insya Allah. Kata Kiai, oke, kalau begitu terima kasih Anda sudah siap menjadi anak yang soleh. Ibu bapak kamu menginginkan anak yang soleh, dan kami akan berusaha membuat kamu menjadi anak yang soleh. Jadi Vina jadi anak yang soleha itu tidak hanya keinginan orang tua, tapi kesiapan anak didiknya untuk menjadi anak yang soleha, dan kesiapan gurunya untuk membuat dia menjadi anak-anak yang soleha. Nyambung nggak itu frekuensinya? Nyambung, Ya. Prof. Selama ini anak harus disiplin. Yang mengatakan harus disiplin siapa? Di sekolah itu murid peserta didik harus disiplin. Yang mengatakan harus disiplin siapa? Guru. Guru. Nah, pernahkah ditanya bahwa anaknya itu butuh untuk jadi orang disiplin?
Rasanya enggak kan? Rasanya enggak. Jadi anak hanya dibawa ke dalam sebuah keharusan, tetapi anak tidak pernah disadarkan kalau dia punya potensi dan punya harapan untuk menjadi orang yang lebih disiplin. Oleh karena itu tentu pada saat dia menyadari bahwa dia harus menjadi manusia yang berkualitas, Anda harus menjadi manusia bukan hanya berkualitas tetapi unggul, maka proses pengembangannya pun harus proses pengembangan potensi yang berprinsip kemerdekaan dan taat aturan. Kenapa berprinsip kemerdekaan dan taat aturan? Karena pendidikan itu hakikatnya memanusiakan manusia untuk menjadi manusia, dilakukan oleh manusia dengan cara-cara yang manusiawi dan apa? Dan di-unmute tolong supaya Anda tidak nonton televisi. Pendidikan itu memanusiakan manusia untuk menjadi manusia, dilakukan oleh manusia dengan cara-cara yang manusiawi dan apa? Saya hapus dulu ini stop screen-nya kalau begini. Pendidikan itu memanusiakan manusia untuk menjadi manusia, dilakukan oleh manusia dengan cara-cara yang manusiawi dan ayo unmute. Yang jawab saya kasih ini kartu Imani minus. Atau saya kasih apa ya yang ada di sekitar saya? Ini kecimpring atau HP? Sok lah, Mbak. Ini HP, tapi bukan jadi hadiah. Hanya menunjukkan kalau itu HP. Pak, izin menjawab. Boleh? Cara manusiawi dan kreatif, Pak. Jadi Dan kalau misalnya cara kemanusiaan itu gimana caranya kita itu dengan kreatif mungkin memanusiakan manusia gitu. Oke. Kreatif merupakan gambaran memanusiakan manusia. Ada yang lebih tepat itu udah bagus kreatif. Siapa lagi yang mau jawab? Kalau Anda salah berarti Anda yang ngasih hadiah ke saya. Langsung kan yang lain nggak mau jawab. Nggak apa-apa, salah mah nggak apa-apa. Siti Mas mau jawab apa? Dengan cara manusiawi dan apa ya Pak? oh, saya mau minta dikasih tahu, nanya lagi. Siti Febi. Siti Febi, Ibu Siti. Oke, unmute. Cara manusiawi dan apa ya? Dan apa? Oke, Adinda. Itu Kakanda sudah nggak bisa jawab dua-duanya. Coba Adinda. Apa ya, Prof? Dengan cara berperkemanusiaan, Prof. Sama nggak ya? Ya, dan adil kemanusiaan. Kenapa tidak dan persatuan Indonesia? Oke. Elwas. Barangkali dengan cara manusiawi dan bermartabat. Dan bermartabat. Nah, itu yang tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Rosi. Ros. Apa ya, Prof? Paling manusiawi. Manusiawi dan yang paling manusiawi. Kalau Asri, apa Asri? Manusiawi dan? Dengan cara, mungkin ya balik lagi Prof, dengan cara memanusiakan manusia gitu. Ya kan udah tadi. Nah, Farhan? Mengedukasi, Prof. Mengedukasi. Oke. Nengsi? Dan dilakukan kepada manusia, Prof. Ya, dilakukan kepada manusia. Ya. Jangan dilakukan ke yang lain ya. Oke. Kalau Rizky? Cara manusiawi dan saya bingung kalau gitu. Sari, LPDP-nya saya cabut, saya sok. Sari. Apa Pak cluenya Pak? Berbudi kali ya? Dan berbudi.
Ada berbudi, ada Apa bermamat, tuh? ada beruman. Udah? Dan mendewasakan manusia, Prof. Dan mendewasakan manusia. Pani, iklimnya iklim bagus nih. Ya, mendung Pak. Nah, ini Beradab mendung mungkin Pak. kelihatannya. Beradab. Manusiawi dan beradab, udah bagus. Tina Asmara? Manusiawi dan berkualitas, Prof. Dan berkualitas. Kan tujuannya berkualitas. Bu Bibi? Manusiawi dan tidak manusiawi. Sana Kela. Manusiawi dan ada tidak nilai-nilai manusiawi. keadilan mungkin, Prof. Oh, nilai-nilai keadilan. Ada sih nilai-nilai, ada. Gina? Harliani? Bermoral mungkin Pak. Dan? Bermoral. Dan bermoral. Ada nilai-nilai dan bermoral. Oke. Rifa? Mengembangkan potensi kemanusiaannya. Hah? Kuma? Mengembangkan potensi kemanusiaannya. Kan itu manusiawi. Manusiawi itu artinya mengembangkan potensi-potensi kemanusiaan. Sep? Awas ya Sep, tuh bisa jawab. Ngeraker. Manusiawi dan bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab. Oke. Saya senang Anda. Jawabannya benar semua. Benar. Ya. Tetapi kesulitan mahasiswa itu kalau menjawab belum tentu sesuai dengan keinginan dosen. Jadi siapa mahasiswa yang nilainya bagus, yang jawabannya sesuai dengan keinginan dosen. Benar nggak? Sama. Murid yang tidak beruntung itu bukan jawabannya salah, tapi tidak sesuai dengan keinginan gurunya. Ya. Tapi tadi ada yang mampir-mampir nilai moral dan sebagainya. Itu nilai moral itu sering disebut dengan, kan tadi saya share lagi sekarang. Yang ini ya. Reorientasi. Ya, jadi nanti yang pertama, pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas dan unggul, prosesnya itu pengembangan potensi yang berprinsip kemerdekaan sebagai manusia dan taat aturan. Jadi sebahasa filosofi yang saya sampaikan sejak semester 1 di S1. Pendidikan itu upaya sadar memanusiakan manusia untuk menjadi manusia yang dilakukan oleh manusia dengan cara-cara yang manusiawi dan tidak cukup manusiawi karena dia harus menjadi orang yang taat aturan. Jadi manusiawi dan normatif. Jadi mendidik itu tidak hanya memanusiakan dengan cara yang manusiawi, tapi juga dengan norma. Makanya kenapa mengajar itu beda dengan mendidik. Mengajar pada umumnya menyampaikan materi. Tapi kalau mendidik tidak cukup menyampaikan materi, tapi menyampaikan sistem nilai. Apa sistem nilai? Value. Apa value? Bisa saja menyangkut tentang kultur, adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Masuknya norma-norma, sehingga sering disebut normatif. Paham sampai di sini? Ya, jadi jangan sampai kayak kemarin ada dokter BK. Saya nanya, Anda kalau lulus dari sidang ini akan jadi apa? Jadi ahli BK, Pak. Oke, saya katakan saya sangat senang pada saat Anda mengatakan Anda harus jadi ahli BK. Bukan ahli kubur kan? Bukan ahli kubur. Ya. Kalau Anda akan jadi ahli BK artinya Anda dokter BK. Saya katakan, coba jelaskan apa itu pengertian bimbingan. Aduh, Bapak itu mah tuh semester 1, semester berapa? Ya kan yang namanya ahli bimbingan nggak bilang semester gitu. Nah itu teh yang sudah kuliahnya di S3-nya sudah mau 5 tahun. Nah Anda baru masuk di semester berapa S2-nya? 2
Semester 2. Yang tadi kalau beliau kuliah langsung dari S1, S2, S3 bisa dihitung. Kalau Anda kan baru selesai S1. Masa sudah lupa yang gitu-gitu? Ya kan Pak, hidup saya itu bukan untuk menghafal begitu. Ya memang tidak usah dihafal. Jadi mendidik itu tidak hanya menyampaikan ilmu, tidak hanya transfer of knowledge, tetapi transfer of value. Tetapi transfer of culture. Sehingga yang pertama tadi, kenapa pilar kita ini harus menjadi orang yang bisa diteladani. Mungkin kita bukan orang yang sempurna, ya bukan orang lah. Saya kan orang juga kan. Saya bukan orang yang sempurna, tetapi paling tidak ada nggak aspek yang bisa Anda contoh? Kalau dicontoh itu harus terasa. Kalau sudah terasa harus kelihatan. Jadi yang pertama kali belum tentu dicontoh kalau tidak kelihatan. Makanya bagi orang yang belajar BK, aktualisasi diri, perwujudan diri itu bukan merupakan sebuah pilihan. Mesti. Harus. Wajib. Gitu. Anda boleh tampil di depan saya kelihatan bodoh padahal pintar. Tetapi kalau tampil di luar Uman Soherman, harus kelihatan pintar, walaupun lebih pintar. Wih. Jangan nanti tampil di depan orang kelihatan bodoh. Siapa dosennya? Pak Uman. Iya, rasanya Pak Uman nggak gitu-gitu amat sih. Wih. Gitu. Tapi coba kalau kelihatan bagus. Siapa sih dosennya? Pak Uman. Ya pantaslah Pak Uman dosennya. Itu kan Rifa. Gitu. Tapi kalau orang sudah tahu Pak Uman, Anda tidak kelihatan pintar, Anda siapa sih dosennya? Pak Uman. Pak Uman, rasanya kalau Pak Uman nggak akan begini deh. Aduh. Jadi ada yang membela gitu. Sehingga perfect itu penting, kesempurnaan itu harus, aktualisasi diri itu bukan lagi menjadi pilihan. Kenapa? Karena aktualisasi itu bisa dilihat. Karena dengan dilihat bisa diakui. Dengan pengakuan ada penghargaan. Kalau kita sudah punya penghargaan, maka kepercayaan akan mengikuti. Jadi kalau Anda ingin memperoleh kepercayaan, tidak bisa tiba-tiba kepercayaan muncul. Ya, karena kepercayaan itu tidak hanya bicara tentang hati, tapi bicara juga tentang fakta. Ya, fakta bukan gaib, harus kelihatan. Nah, kira-kira sampai di situ bisa dipahami? Jadi kita mau anak didik kita juga punya visi yang sama, kita punya visi yang sama, tapi tentu antara mereka dengan kita punya tujuan yang sama, tapi peran yang berbeda. Anda tugasnya belajar, saya tugasnya mengajar. Anda tugasnya dididik, maka saya tugasnya mendidik. Ya, begitu. Nah, sekarang kenapa jarang pendidikan kita begini-begini saja? Karena tidak menutup kemungkinan bukan persatuan dan kesatuan, tapi baru bersatu. Yang satu berkaitu hiji, anu berkesana satu gitu. Jadi nggak pernah dalam satu arah gitu. Nah, kenapa di pesantren itu berhasil? Karena contoh tadi, orang tuanya paham peran, kiainya apalagi, anaknya juga sama. Jadi kalau Anda mau berhasil kuliah, tidak hanya seorang dosen yang mengatakan, kalau sekarang semester kedua, Anda harus sudah punya bekal proposal penelitian. Pak, belum punya proposal, topik penelitian. Pak, topiknya belum ada, masalah penelitian. Karena kalau nanti nunggu semester 3 selesai, 3 semester Anda kuliah di UPI dihadapkan kepada banyak masalah, tapi untuk tesis masalah tidak ketemu. Kan aneh. Ya. Kenapa Siti Mas tidak nulis proposal? Belum ada masalah, Pak. Karena kamu tiap hari banyak masalah. Itu masalah yang berbeda. Jadi mestinya kalau orang yang sering mengeluh itu banyak topik itu untuk diselidiki, untuk diteliti. Makanya jangan terlalu mengeluh. Nah, saya katakan semester 2 Anda harus sudah mulai konsul dengan PA, pembimbing akademik. Jadi begitu selesai semester 2, paling tidak topik penelitian sudah di tangan, makalah-makalah sudah dihubungkan ke situ,
Sehingga pada saat nanti nulis proposal, bab 2 sudah di tangan, masalah tinggal diperdalam, kemudian baru kita bicara tentang pendekatan dan metode penelitian. 3 semester itu bisa selesai. Anda jangan mencontoh saya. Saya S2 9 tahun. Karena waktu itu belum ada DO. Tetapi supaya Anda tahu, tesis saya sebelum 3 semester sudah selesai. Ya. Karena saya mengerjakan dari semester 1. Doktor saya 2,5 tahun. Karena saya sejak masuk ke S3 sudah punya proposal. S1 saya 3 tahun. Dengan 3 tahun beasiswa saya bisa saya kasihkan ke dosen yang lain. Bahkan diambil oleh dosen yang lain. Iya. Tapi kenapa Pak 9 tahun katanya kalau 3 semester sudah selesai? Karena waktu itu kehidupan berbeda. Saya ingin jadi orang yang kaya. Tapi tetap jadi dosen. Dan saya ingin jadi dosen yang kaya. Akhirnya berusahalah jadi pengusaha rotan di Cirebon. 2 tahun itu di situ. Maka yang terjadi bukan gulung tikar. Gulung karpet. Kalau gulung tikar itu lebih murah. Gulung karpet lebih mahal kan. Jadi ruginya minta ampun. Tetapi untung pada saat saya diminta gaji, mau dikasih gaji 20 juta, saya tidak mau. Saya mau gajinya 21 juta. Kenapa? 20 juta dari perusahaan, 1 juta dari UPI waktu itu, dari IKIP. Jadi 21 juta. Kalau keluar, udah jelas, saya bisa jadi orang yang depresi. Kenapa? Sebab yang nelpon itu bukan minta ceramah. Yang minta ceramah saja dianggap mau nagih utang, kan gitu kan? Jadi yang ada bukan untung jadi orang kaya, tapi kaya dengan utang. Akan menjadi repot. Dari situ baru kita belajar, maka jadi dosen tanpa jadi pengusaha pun bisa jadi orang kaya, dan hari ini saya sudah jadi orang kaya. Kayak apa? Ya kayak begini, gitu. Ya kan Fani juga udah jadi orang kaya. Kayak apa Pak? Ya kayak begitu. Gitu juga kan kaya. Paling tidak kita kaya hati, kaya pemikiran dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada sebuah frekuensi yang harus sama, ada gelombang yang harus sama, yang membuat kita punya peran yang berbeda, tapi tanggung jawabnya sama. Ya. Anda telat menyelesaikan studi, prodi rusak itu akreditasi. Karena efisiensi studi tidak tercapai. Anda tidak selesai studi, ya mungkin kalau orang tidak berpikir akreditasi untung. Bahkan kalau cepat selesai itu rugi kalau kampus. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang bayar SPP. Ya. Tapi pertanyaan yang muncul, mau nggak Astri jadi donatur tetap bagi UPI? Sehingga maksimal gitu ya. Mending dipakai beli motor, mending dipakai beli sawah. Kan begitu kalau ada uang. Kenapa? Dan semakin cepat hilang masalah, semakin cepat kita memetakan sebuah kehidupan. Nah, sampai di situ ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ya. Nah, sehingga bagaimana kita berupaya membentuk manusia yang berkualitas dan unggul, dan bagaimana proses menjadikan manusia yang unggul itu berdasarkan pengembangan potensi dan punya prinsip kemerdekaan dan taat aturan, maka mau tidak mau kita perlu melakukan sebuah reorientasi tentang peran bimbingan dan konseling. Sehingga bagaimana kita melakukan optimalisasi peran dan fungsi BK di sekolah. Nah, kita tidak bicara yang lain, tapi bicara BK saja dulu. Ya. Kenapa harus dilakukan? Karena bagaimanapun, ya, ini manusia yang unggul, manusia yang berkualitas, menurut konsorsium ekonomi, ya, menurut para ahli, yang pada akhirnya pada saat kita dihadapkan pada orientasi kompetensi abad 21, maka mau tidak mau kita dihadapkan kepada ya pembelajaran dan inovasi dengan prinsip 4C itu. 1, critical thinking dan problem solving. Yang kedua, creativity dan innovation. Yang ketiga, communication. Yang keempat, collaboration. 4C katanya. Yang Trilling, kalau Anda pernah membaca, Trilling menyampaikan semua itu dalam konsep
ways of thinking, cara berpikir. Jadi kalau kita tidak mau menjadi orang yang disepelekan, maka yang membedakan S1, S2 dan S3 bukan masalah gelarnya, tapi cara berpikirnya. Ways of thinking. Yang pertama, orang yang akan maju itu bukan orang yang sombong. Orang yang akan maju itu yang selalu sadar dengan kelemahan. Makanya kenapa critical thinking itu menjadi sebuah modal awal. Berpikir atas kelemahan kita, berpikir kritis tentang diri kita, dan tidak berpikir kritis bagi orang lain atau mengkritik orang lain. Jadi critical thinking itu bukan mengkritik orang lain, tapi kritik terhadap pemikiran diri sendiri, termasuk kesadaran-kesadaran akan kelemahan. Dan orang yang maju itu adalah orang yang sadar dengan kelemahan. Apakah Anda kuliah bukan merupakan manifestasi dari kesadaran kelemahan? Atau kebetulan punya kelebihan uang? Atau menghindari dari cerewetnya istri, Sep? Atau mau menghindari tugas yang banyak dari suami? Atau mau menghindari tugas yang banyak dari kepala sekolah, Bu Wik? Oh, enggak ya. Atau biar keren lah. Di mana? S2. Oh, S2? Iya dong, S2. Tapi kan bukan hanya alma mater yang perlu ditunjukkan. Makanya kenapa S2 di UPI nggak punya alma mater ya? Yang lain mah ada alma mater dikasih. Saya kalau kuliah alma mater tidak dikasih, bikin sendiri. Tapi kan tidak cukup dengan alma mater, tapi cara berpikir. Nah, kalau Trilling mengatakan begini, satu critical thinking and problem solving, creativity, inovasi, ya, yang keempatnya peacemaking, dan semua itu hanya bisa terwujud manakala kita selalu melakukan learning. Critical thinking, problem solving, creativity, inovasi, kemudian peacemaking, dan dasarnya apa yang utama? Keempat itu hanya bisa dilakukan manakala kita terus-menerus melakukan learning, not learning. Ya, what is mean learning? Pusing. Pusing. Waduh, learning bukan learning. Apalagi lenang itu lipat dengan Asep udah kelihatan lenang gitu. Jadi kelihatan pinternya kalau kepalanya lenang itu kelihatan pinternya. Kalau saya kan nggak pintar karena kepalanya nggak lenang. Tapi bukan berarti tidak lenang, kan? Learning. Nah, kalau yang orang-orang ekonomi itu mengatakan komunikasi dan kolaborasi. Oke sajalah, karena bagaimanapun kata Trilling yang merupakan ways of working, cara bekerja itu dua. Apa? Komunikasi dan kolaborasi. Iya. Nah, sedangkan di sini yang kedua, kita akan terbangun dengan sebuah keharusan digital literacy. Satu, information literacy, media literacy, dan yang ketiga ICT literacy. Jadi mau tidak mau, sekarang kita tidak bisa hidup tidak menyesuaikan dengan digital literasi. Ya, TV saja sudah digital, masa kita tidak digital? Kan begitu. Tetapi ya pada saat kita bicara tentang prinsip hidup dengan 4C, kemudian dia didukung dengan digital literasi, maka mau tidak mau harus menumbuhkan orang yang berkualitas yang unggul itu dengan ciri-ciri seperti ini. Satu, harus jadi orang yang punya kekuatan flexibility dan adaptability. Jadi orang tidak boleh kaku gitu. Iya. Tetapi menurut penelitian, flexibility itu akan berkembang sesuai dengan tingkatan usia katanya. Karena kalau masih muda otaknya sempit, semakin tua otaknya itu lebih lebar sehingga lebih fleksibel dan lebih adaptif. Nah, apa iya? Ya iya juga sih kalau ditanya. Orang tua kan lebih bijak daripada anak muda. Flexibility. Tetapi apakah kita harus menjadi orang yang bijak dan fleksibel menunggu usia? Jangan-jangan usia kita belum sampai, sudah keburu meninggal dunia, kan begitu. Jadi mending dari sekarang. Yang kedua, punya inisiatif tapi self direction-nya bagus. Apa artinya seorang yang punya inisiatif tapi tidak punya pengarahan diri yang kuat? Maka dia akan semau gue.
Yang ketiga apa? Yang ketiga harus bisa berinteraksi dalam sosial cross culture. Jadi tidak hanya berinteraksi dengan kelompok yang sama, karena kita adalah makhluk Indonesia, bangsa Indonesia dengan prinsip kebinekaan, ketunggal ikaan, maka tidak hanya bineka tapi tunggal ika. Tidak hanya berbeda-beda, tapi persatuan itu penting. Gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau ditugaskan oleh Bu Ane kelompoknya A, nggak mau dipisahkan jadi kelompok B. Nanti kita hidupkan pada dunia yang berbeda. Dulu waktu di S1 sama-sama, begitu kerja ya sudah beda. Nah, yang keempat apa? Menjadi orang yang produktif tapi punya accountability. Dan yang terakhir harus memiliki leadership dan responsibility. Nah, sehingga menurut penelitian juga kehidupan seseorang, keunggulan seseorang akan dibangun dengan 3 aspek yang utama dari ini semua. 1, komunikasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga adalah leadership dan responsibility. Gitu. Kenapa? Karena dengan leadership dan responsibility ya semuanya dapat. Yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi itu bukan nepotisme, tetapi orang Pak Asep lebih suka mengatakan silaturahmi, silaturahim. Silaturahim itu banyak teman, banyak jaringan, tidak akan sulit. Iya. Bu Wik itu rumah di mana, Bu Wik? Indramayu, Pak. Indramayu. Jadi kalau saya ke Indramayu, satu saat kehujanan, bisa mampir kan? Biasa. Oh, biasa. Sambil menyampaikan nilai mata kuliah ini ya. Iya. Kalau Bu Wiwi pergi, kalau Rosi pergi ke Indramayu, ada Bu Wiwi. Coba kalau silaturahim tidak dikembangkan. Kalau Rosi di mana? Di Majalengka, Prof. Oh, itu kan deket di Indramayu ke Majalengka. Tinggal mentas tolnya. Iya, biasa, Prof. Biasa. Atau nggak usah mentas tol juga ada. Jalan yang ke situ teh tuh. Anu ngelewatan jalan kereta api. Mana, Prof? Yang di atasnya jembatan air itu jembatan kereta api. Yang ke arahnya itu sebelum. Oh, bukan. Kalau itu harus ke Kadipaten dulu. Salah. Ya. Ya. Jati 7 itu keliling ya. Keliling. Oke. Kan seperti itu. Nah sekarang kolaborasi kita tidak cukup dengan tetangga. Ada tetangga yang lebih jauh. Ya, nasional. Ada tetangga nasional, internasional. Jadi kita tidak bisa hidup secara lokal, ya, nasional, regional, tapi harus internasional. Kenapa? Karena tadi dunia kita dunia yang terbuka, dunia kita adalah dunia tanpa sekat. Ya, maka Anda juga dengan Facebook bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan orang dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah, mari kita kalau bicara tentang reorientasi tentang peran BK, maka mau tidak mau ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan. Iya. Sebagai unsur pokok layanan. 1, tujuan. Tujuan jangan lupa, karena BK itu bagian dari program pendidikan, maka tujuan BK itu yang paling umum itu tujuannya sama dengan tujuan pendidikan. Menghasilkan manusia yang beriman, punya pengendalian diri, kuat kepribadian, cerdas kehidupan, terampil dan tanggung jawab sebagaimana yang tadi. Karir and life-nya itu harus jelas. Yang kedua, mau tidak mau, yang harus punya pegangan tentang tujuan itu adalah konselor. Oleh karena itu, konselor yang harus memiliki kekuatan sistem nilai, memiliki visi kehidupan, dan antisipasi masa depan, serta mampu menjadi teladan. Jadi, ya cocoklah dengan kemarin yang level 8 itu. Jadi konselor itu bukan hanya hafal BK. Ya. Bukan hanya hafal Permendikbud nomor 111. Tetapi guru BK itu yang harus punya kekuatan sistem nilai, punya kekuatan value, memiliki visi ke depan. Karena nanti pada saat Anda jadi dosen BK dan S2 itu punya peluang jadi dosen BK, apalagi yang sudah bekerja di universitas, kan tidak bisa ke anak itu hanya membawa buku. Gitu. Kalau buku serahkan aja, suruh dibaca. Nah, saya dengan Bu Ana hidup dalam dunia yang sama,
Beliau kakak saya bawahannya, lebih di bawah. Tapi kami pernah bertemu dengan seorang dosen, namanya Profesor Muhammad Entang. Pak Entang itu, kalau pertemuan pertama, beliau membawa buku yang banyak. Ditunjukkan bukunya ini. Begitu pertemuan ke-1, sudah tidak lagi membawa buku. Ya. Bahkan dengan gaya, dengan style mengajarnya yang bagus, sehingga saya waktu itu berpikir, saya ingin jadi dosen seperti beliau gitu. Kan boleh punya keinginan. Dan ternyata saya sekarang bisa melampaui beliau. Beliau giginya sudah habis, saya masih ada. Iya. Begitu promosi guru besar saya undang, beliau bertanya, ini teh siapa? Saya katakan, saya adalah Uman yang dulu mengidolakan Bapak. Uman yang mana? Uman yang semester 3 PLBK. Jadi saya semester 3 sudah praktek bimbingan dan konseling. Kan mestinya semester 7 paling cepat. Oh iya, yang merepotkan saya waktu itu ya. Iya, saya bilang. Baru beliau ingat. Oh iya. Selamat, alhamdulillah. Jadi saya sekarang punya murid guru besar. Saya katakan bukan hanya saya Pak, banyak murid Bapak yang sudah jadi guru besar. Hanya kebetulan saya sangat istimewa mengundang beliau itu saja gitu. Itu kan? Kita punya visi, punya sistem nilai, dan mampu mengantisipasi masa depan serta mampu menjadi teladan. Makanya tadi kita tidak hanya berpikir anak didik menjadi orang yang unggul, tapi kita juga harus menjadi orang yang unggul. Gitu. Supaya orang lain itu melihat gitu. Ya si Ibu. Jadi Bu Wiwik, nanti Anda menyampaikan rajin-rajinlah nak belajar. Karena masa depan itu tergantung pada kalian, bukan kepada orang lain. Terus dengan tiba-tiba Bu Wiwik menanyakan ke anak, nak tolong bikinkan ini. Untuk apa Bu? Untuk tugas. Rajin-rajinlah belajar Bu. Enggak pernah. Tapi anak harus tahu kalau Bu Wiwik sedang kuliah gitu. Rajin-rajin. Alhamdulillah saya sedang kuliah. Atau Ibu sedang mengerjakan tugas kelihatan oleh anak. Sedang apa Ibu? Mengerjakan tugas. Tugas apa? Ya tugas dosen. Ngapain Ibu tugas dosen? Ya kan Ibu harus kuliah lagi. Ya Allah, Ibu sudah sarjana masih kuliah lagi. Ya kan hidup tidak cukup untuk itu. Ilmu kan selalu berkembang. Wih. Kata anak teh, luar biasa si Ibu. Nah gitu. Nah yang ketiga siapa? Yang ketiga, yang lain itu hanya sebagai penyerta. Tetapi yang paling utama adalah konseli atau peserta didik. Ya. Makhluk yang paling sempurna dengan segala potensi dan keunikan. Itu kan? Ya. Makhluk yang paling sempurna. Gitu. Jadi jangan membuat orang tidak senang. Ya. Walaupun setiap orang bukan orang yang sempurna, tapi bagaimanapun manusia itu makhluk yang sempurna. Dengan segala potensi dan dengan segala keunikannya. Sari begini, Rosi begini, Bu Wiwik begini, Asep begini. Tidak akan sama. Walaupun yang ketiga orang ini wanita, ya wanitanya kan berbeda. Secara struktur iya, tapi yang lain-lainnya mungkin beda. Ini yang perlu kita pikirkan. Nah, kenapa konseli peserta didik siswa murid menjadi pemikiran kita? Karena kita perlu punya sebuah kesadaran bahwa yang harus dicapai menjadi orang yang beriman dan sebagainya itu bukan konselor, tapi konseli, peserta didik. Tapi kembali kepada yang tadi, kita mendidik manusia untuk menjadi manusia dengan cara-cara yang mendidik manusia untuk menjadi manusia yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Jadi dari kalimat itu pada saat kita menginginkan anak-anak kita punya sifat iman takwa, akhlak mulia, kepribadian, pengendalian diri, yang lebih dulu harus itu siapa? Gurunya. Ya gurunya gitu. Karena tadi memanusiakan manusia dengan cara yang manusiawi dan hanya bisa dilakukan oleh manusia. Maka kita ingat lagi dengan teori yang pertama kali semester 1 di landasan pendidikan. Tentang hukum tabula rasa. Tentang hukum lingkungan. Hukum tabula rasa itu berawal dari satu kisah seorang manusia yang dilahirkan di hutan belantara, kemudian diasuh
oleh serigala. Maka pada saat dia sudah beranjak berkembang, perilakunya tidak seperti manusia. Wujudnya manusia, tapi perilakunya seperti serigala. Kenapa? Karena dia dibesarkan oleh lingkungan. Jadi tidak mungkin kita menjadikan anak kita, murid kita, orang yang beriman, sementara kita tidak kelihatan menjadi orang yang beriman. Itulah pentingnya kenapa seorang guru itu lebih dulu penampilan. Gitu. Kenapa penampilan? Karena itu yang dilihat. Ya, kenapa Ingar Sosung Tulodo? Itu yang dilihat. Kenapa Madio Mangunkarso? Itu yang dirasakan. Kenapa Tutuli Handayani? Itu yang dirasakan. Saya waktu SMP pernah ditanya oleh guru matematik. Ya, biasanya suka ditanya, siapa yang sudah? Satu saat saya ditanya, Oman di mana? Belum, Pak. Yang mana yang belum? Nomor yang terakhir, Pak. Kenapa belum? Tidak bisa, Pak. Coba ke depan. Dan jelas saya tidak bisa disuruh ke depan. Begitu ke depan, saya ke depan. Coba ke depan, pasti bisa. Begitu di depan, saya bukan bekerja sendiri, tapi beliau yang bertanya. Coba, mana soalnya? Saya tulis soalnya. Biasa kan kalau matematik, soal diketahui, jawab, ya kan? Nah, jawab. Mana dulu yang ditulis? Ini, Pak. Itu dari mana diambilnya? Dari ini, Pak. Coba itu tulis. Tulis, tiba-tiba saya tidak sadar kalau soal itu selesai dijawab. Maka guru bertanya, loh, itu kan bisa. Justru itu, Pak, kok di rumah saya tidak bisa, di sini sekarang jadi bisa. Itulah pentingnya seorang guru yang senantiasa selalu mendukung walaupun dia dari belakang. Ya. Jadi kalau sekarang pun pernah terjadi ada yang tidak bisa, coba lihat ke papan tulis. Hanya dilihat ke papan tulis tapi tidak berpikir, ya sama aja begitu selesai ditanya, "Kamu bisa?" "Enggak, Pak." Kamu teh kemana wae atau melihat? Ya kenapa? Karena tidak diajak berpikir, karena hanya disuruh melihat ke papan tulis. Itu bukan salah anak, salah guru. Gitu. Nah, ini menjadi sebuah keharusan bagaimana kita memberikan sebuah kesadaran. Dan kesadaran itu dibangun dengan sistem nilai. Kesuksesan itu dibangun dengan visi. Gitu. Upaya-upaya itu dibangun dengan antisipasi. Dan kalau mau menjadikan generasi lebih unggul, maka mau tidak mau kita perlu menjadi sebuah role model yang bisa diteladan. Jadi jangan, Rosi sedang kuliah jangan jangan sombong. Ya sombong jangan, tapi anak-anak perlu tahu. Ya, sombong itu nggak boleh, tapi anak-anak perlu tahu. Untuk apa perlu tahu? Oh ternyata beda ya Bu Sari setelah kuliah S2 itu lain. Bu Rosi setelah kuliah itu lain. Pak Asep setelah kuliah S2 itu lain. Jadi harus lain. Lainnya gimana? Jarang ke kantor. Gawat kalau jadi jarang ke kantor. Tetapi justru anak akan mengatakan hebat si ibu si bapak berumah tangga, keluarga, tapi masih bisa belajar. Yang sudah berkeluarga tunjukkan, walaupun saya sudah berkeluarga masih bisa tepat waktu. Yang belum berkeluarga, yang ngapain kerjaan kalau tidak tepat waktu? Keluarga belum. Ya, sehingga satu sama lain bukan bersaing dengan orang lain, tapi bagaimana kita menentukan sebuah standar. Kapan harus selesai? Gimana supaya selesai? Dan tidak hanya selesai, tapi saya terlihat menjadi orang yang terpelajar. Kan itu nggak ada yang disebut termahasiswa, yang ada terpelajar yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena selalu belajar, learning. Oke, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, peranan BK yaitu mempermudah pencapaian tujuan pendidikan melalui upaya pemahaman terhadap peserta didik mengenai karakteristik dan potensinya serta mengarahkan dan membentuk peserta didik menuju ke arah kedewasaan yang normatif. Jadi tidak cukup hanya dewasa, tetapi memiliki landasan-landasan aturan. Ya. Kalau begitu BK itu harus dekat dengan agama ya. Oh iya, BK itu dekat dengan agama sehingga kita menghasilkan orang bukan hanya di dunia tapi untuk bekal di akhirat nanti. Nah, mari kita lihat. Kalau tadi ada konselor dan tujuan, kalau dalam pendidikan ada tuntutan zaman, karena kita perlu mengantisipasi, ada proses pendidikan, dan ada potensi peserta didik.
Kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, bagaimana menyadarkan bahwa anak punya potensi. Kita sebagai pendidik, bagaimana memberikan harapan kalau anak punya masa depan. 2 itu cukup. Yang lebihnya silakan ditambah. 1, menyadarkan anak punya potensi. Yang kedua, memberikan harapan tentang masa depan. Saya mau tanya ke Anda, apakah dari tadi saya tidak bicara tentang potensi dan harapan masa depan? Ya. Yang kedua, karena anak didik punya potensi, karena anak didik punya kekuatan, maka pada saat kita bicara tentang aturan dan kebijakan, maka guru BK tinggal mengarahkan anak didik untuk memahami aturan, mengarahkan perilakunya terhadap aturan, dan menyesuaikan dirinya terhadap aturan dan kebijakan. Anda pernah dikasih tahu S2 itu lama studi berapa tahun? Ya, Ros? 2 tahun. Ya. 2 tahun. Paham kenapa 2 tahun? Karena kenapa ya? Muatan mata kuliahnya mungkin sesuai Oke. dengan waktunya. Ya, muatan kuliah kan 3 semester. Ya. Kemudian Ya. yang 1 semesternya 1 semester penelitian, bahkan kalau proposal sudah siap di semester ketiga, sudah selesai. Selesai. Ya. Nah, itu kan harus paham itu. Ya. Yang kedua, kalau Anda paham bagaimana mengarahkan diri supaya 2 tahun itu selesai. Dan bagaimana kita menyesuaikan diri supaya dalam kuliah di S2 itu bukan menjadi sebuah masalah, tapi hikmah dan keberkahan. Kan ini yang harus Anda dapat. Ya. Ada yang PA-nya saya nggak di sini? Saya, Prof. Siapa? Bu Siti? Ya. Tolong pahami. Ya. Dan saya kan tidak hanya bicara ke Bu Siti, saya bicara ke yang lain. Ya. Kan gitu. Nah, jadi pahami itu aturan yang ada, arahkan upaya kita, dan bagaimana kita menyesuaikan diri. Untuk apa menyesuaikan diri? Menyesuaikan diri dan mengarahkan kepada tujuan ini. Menjadi orang yang dewasa dan normatif. Dewasanya apa? Dewasa S2. Ya, makanya kenapa level 8 itu saya kemukakan. Nah, sadari dan pahami, aturan itu menunjukkan dan aturan itu menuntun. Makanya perlu kita memiliki literasi, informasi yang ada. Nah, saya tugasnya, tugas fungsi pendidikan itu 1, mengembangkan potensi individu. Yang kedua, membentuk watak dan karakter sebagai manusia yang beradab, gitu kan? Adab itu apa? Aturan lagi. Iya, adab itu kan di UIN itu ada jurusan adab, ilmu hadab, fakultas adab. Ya. Mengembangkan, membentuk, dan yang terakhir menilai. Jadi justru kalau kami tidak punya peran untuk menilai, kami tidak tahu apakah Anda mampu menunjukkan diri sesuai dengan tuntutan zaman. Sehingga kalau tidak, mari kita bertanya, apakah proses yang salah? Kalau proses yang salah, jangan-jangan pendidiknya yang salah. Salahnya dari mana? Jangan-jangan bukan salah proses itu akibat salah memahami peserta didik, begitu. Sehingga mengapa pemahaman tentang peserta didik itu menjadi sesuatu yang harus. Gitu. Bukankah seorang dokter sebelum memberikan obat selalu bertanya, sakit apa? Pada saat pasien ditanya sakit apa, kan bukan menjawab saya sakit pilek atau saya COVID. Kata dokter, kan Anda pasien. Ya dokter nanyanya sakit apa? Yang dimaksud oleh dokter itu bukan namanya penyakitnya, tetapi sakit yang dirasakan oleh kita sebagai pasien. Dari gejala itu terus didiagnosis, terus diidentifikasi, sehingga dosen akhirnya punya kesimpulan. Kata dokter, waduh saya tidak bisa membaca, harus ada bantuan lain. Apa? Laboratorium. Gitu. Jadi pada saat kita tidak mampu memahami anak didik secara langsung, maka perlu alat, perlu upaya yang lain. Ada psikotes, ada tes prestasi,
ada tes diagnosis, ada tes kesehatan. Ya. Bahkan sekarang Bu Ane kalau mau jadi guru besar itu bukan hanya ada tes kesehatan, termasuk tes narkoba katanya itu. Iya, harus itu. Waktu saya mah jadi narkoba juga bisa jadi guru besar, dan tidak dites. Kalian harus ada tes dan sebagainya. Nah, tuntutan zaman sekarang pertanyaan yang muncul, zaman yang seperti apa? Ya zaman yang sekarang, paling tidak dengan kriteria yang tadi. Anda kalau nanti bicara tentang dunia digital, maka PPT tidak perlu seperti saya. Karena saya adalah dilahirkan zaman sebelum ada PPT, masih OHP. Ya. Nah, nanti mungkin Anda bikin PPT tidak konvensional seperti ini, tapi kontemporer. Ya, kan bisa itu. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana sekarang mengkerucut kepada bimbingan dan konseling? Maka mau tidak mau kita memahami betul. Peserta didik itu dibawa kepada arah yang seharusnya. Apa arah yang seharusnya? Dalam keilmuan kita bicara tentang tugas-tugas perkembangan. Kemudian bicara tentang potensi. Jadi bagaimana kita menyelaraskan antara potensi dengan tugas. Maka bimbingan dan konseling membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Potensi dibawa, diajak untuk mencapai sini, maka dia membantu. Dengan cara apa? Maka potensi itu akan berkembang pada saat ada program BK-nya, ada pelaksanaan program BK-nya, ada evaluasi dan supervisi. Untuk apa ini semuanya? Untuk menuju kepada manusia dewasa. Manusia dewasa yang mana? Manusia dewasa yang ini bukan sesuatu yang aneh kan? Nah, tetapi program BK pelaksanaan dan supervisi itu tergantung kepada guru BK. Guru BK yang seperti apa? Satu, guru BK yang punya kekuatan karakter tadi, sistem nilai, antisipasi, punya kekuatan konsep layanan. Yang ketiga, punya kekuatan komunikasi dalam organisasi. Kenapa? Karena BK tidak berdiri sendiri, ada di bawah struktur kepemimpinan kepala sekolah, di dalam struktur organisasi sekolah. Sehingga guru BK itu, kalaupun kita punya kekuatan karakter, harus ingat bahwa kita dituntut punya kekuatan komunikasi. Tidak hanya antar personal, tetapi dalam organisasi. Yang kedua, kekuatan konsep layanan. Karena kita adalah orang BK, maka BK-nya perlu kuat. Itulah pentingnya pendidikan dan latihan, sehingga layanan menjadi optimal dalam upaya menjadikan peserta didik sebagai manusia dewasa secara pribadi, sosial, akademik, karir, dan religinya. Atau dengan kata lain, menjadi manusia yang sukses secara pribadi, secara sosial, akademik, karir, dan religi. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul, bagaimana hubungannya dengan manajemen? Manajemen hubungannya begini. Manajemen merupakan upaya atau manajemen BK merupakan upaya dalam mempermudah pencapaian tujuan dan fungsi BK di sekolah. Jadi kalau tidak ada manajemen, tidak mungkin peran BK akan terrealisasi. Karena manajemen BK akan merupakan upaya yang mempermudah. Jadi kalau sulit mencapai tujuan BK di sekolah, berarti manajemennya tidak jalan. Gitu. Yang kedua, pencapaian tujuan BK dan efektivitas implementasi BK di sekolah akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan di sekolah atau tujuan institusi sekolah. Kenapa yang kedua itu ada? Karena hakikatnya keberadaan BK harus mempermudah pencapaian tujuan pendidikan, khususnya di sekolah. Dan yang ketiga, BK membutuhkan manajemen yang efektif, yaitu mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi. Makanya kenapa Anda perlu mengkaji konsep manajemen. Pertama, tujuan manajemen itu apa? Yang kedua, fungsi manajemen mulai dari planning, organizing, staffing, actuating, controlling, bahkan budgeting and reporting. Ada juga yang memiliki fungsinya itu disingkat dengan POAC. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya. POAC. Ada juga yang
planning, kemudian actuating, directing, dan PDCA, controlling dan actuating. Ya, actuating. Apa yang dimaksud actuating di situ? Yang dimaksud di situ adalah tindakan. Apa tindakan? Adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi. Nah, yang keempat, untuk menunjang fungsi manajemen BK, maka diperlukan aspek-aspeknya. Ada yang bicara tentang man, money, man, machine, method, sampai kepada marketing gitu. Ya, itu aspek dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini Anda kaji dulu manajemen, kemudian Anda kaji dulu peran dan fungsi BK, sehingga bagaimana manajemen itu diaplikasikan prinsip-prinsipnya dalam pekerjaan BK. Planning harus seperti apa, pengorganisasian, ya organizing dan staffing misalnya disatukan harus seperti apa, implementasi actuating-nya harus bagaimana, controlling-nya bagaimana, ya. Kalaupun budgeting, ya tentu ada budgeting, tapi kan tidak berakhir di situ. Dan bagaimana reporting-nya dan bagaimana tindak lanjutnya. Gitu. Nah, mudah-mudahan pada saat kita melaksanakan bimbingan dan konseling yang berbasis manajemen, maka mau tidak mau harus sadar akan produk hukum nasional mulai undang-undang sampai kebijakan sekolah dan bahkan guru BK. Jadi tidak menutup kemungkinan kebijakan itu tidak hanya menyangkut undang-undang, tapi ya di ruang BK sendiri ada sebuah kebijakan koordinator BK dan teman-teman yang disampaikan kepada kepala sekolah yang sifatnya itu kan internal. Yang kedua, output dan outcome pendidikan di sekolah. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang capaian pembelajaran yang ada di sekolah, maka harus hafal betul, paham betul tujuan pendidikan di sekolah kita apa. Ya, outputnya, outcome-nya apa. Kemudian bagaimana program dan laporan kegiatan BK tahunan. Bagaimana buku-buku sumber teori yang berkaitan dengan implementasi BK di sekolah, termasuk pendidikan formal. Dan yang terakhir adalah bagaimana hasil penelitian baik dosen maupun mahasiswa. Ini akan menjadi sumber rujukan pada saat kita menyelenggarakan bimbingan dan konseling. Oke, tidak terasa 100 menit, kita tinggal waktu 10 menit. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tergesa-gesa ini, tapi ya waktunya juga sangat singkat. Bisa dipahami, ada pertanyaan, nanti saya share ini. Jadi Anda tidak usah menyatat lagi, Rosi. Nanti di-share ke grup. Kan kita punya grup enggak? Ada ya? Ada, Prof. Ada ya? Baik. Atau bisa di-share di chat, Prof, sekarang. Bu Ane, di-share. Saya itu. Di chat, nggak bisa, saya bukan digital. Ya ke WA. Ya, saya di WA ya. Saya share di WA. Oke. Silakan, ada pertanyaan atau silakan Bu Ane, ada tambahan? Prof, saya sambil nge-share dulu. Ini saya tuh mau lapor nih sekarang. Jadi semalam itu kan kita sempat diskusi ya untuk merancang kegiatan ini. Kemudian udah saya coba dulu untuk memasukkan beberapa ya sampai berapa ya 3 pertemuan gitu yang sesuai dengan itu. Ternyata di akun saya itu hilang mata kuliah ini. Oh. Jadi saya juga ini kenapa gitu ya. Lalu saya recek ke Bu Yusi. Oh, kata Bu Yusi, ya sekarang itu pengampunya jadi hanya satu orang, Prof. Jadi di kelas ini kelas B apa kelas A? Di kelas A itu Prof. Teman, di kelas B itu Bu Yusi katanya sendiri-sendiri gitu. Kemudian saya juga dikonfirmasi oleh Prof. Terus Bu Ana di mana? Pengangguran, Prof. Nah, jadi gini aja mungkin Prof. Pertama saya tidak bisa akses ke spot untuk memasukkan RPS karena itu tidak menjadi tugas saya. Tapi ke depan mungkin walaupun sifatnya insidental,
Ya semampu saya hanya menyimak saja mungkin di perkuliahan ini. Kalau memang saya juga tidak ada kegiatan yang lain. Dan kalau misalnya nanti satu saat kalau Prof. Uman berhalangan, mungkin saya bersedia untuk menginval gitu. Mungkin lebih ke sifat informal gitu. Karena saya tidak mau saat mau memasukkan ke spot, ini kenapa jadi tidak ada? Jadi saya kan tanya-tanya ke yang lain, tapi tidak nanya ke Prof. Uman dulu, nanya ke Bu Yusi, nanya ke Prof. Agus gitu. Jadi kata Prof. Agus, ada Prof. Agus gimana? Ya ini sebagai efisiensi dari ketenagaan yang ada, sehingga di setiap mata kuliah itu hanya diampu oleh satu orang begitu. Nah, ini sebagai saya juga sambil belajar aja gitu secara informal. Saya mungkin sambil menyimak. Nah nanti kalau misalnya suatu saat Prof. Uman berhalangan atau apa gitu ya, kemudian saya juga waktunya ada, saya akan menginval gitu di kelas ini. Itu aja mungkin posisinya, Prof. Tapi yang saya takutkan bukan infalnya, takut anpal, Bu. Jangan atuh, sehat-sehat, Prof. Enggak gini, oke lah, itu bukan konsumsi teman-teman, tapi kita perlu selesaikan di prodi gitu kan, perlu diselesaikan di prodi. Karena ya kalau begitu ujungnya saya juga sama. Kalau yang kelas sebelah itu Bu Yusi, yang ngapain saya masuk gitu kan? Enggak, beda, Prof. Memang sendiri. Prof sendiri di kelas A, Bu Yusi sendiri di kelas B, begitu kata Bu Yusi. Oh, itu di jadwal kuliahnya saya. Coba disiak, sudah berganti, Prof. Saya lihat itu tadi malam setengah 10. Nah, itu kecuali kalau itu berganti. Ya kalau berganti mah ya terima kasih, jadi beban saya lebih ringan kan? Iya, jadi sendiri. Ya, jadi biarkan di kelas sana Bu Yusi, di kelas ini saya berhalangan. Berhalangan perempuan atau Prof. Kan Asep juga, Asep punan sholat aya wagelan. Jadi laki-laki mah tidak pernah berhalangan ya, Fani ya. Iya. Kan kita buat normatif aja ya, Asep sebagai laki-laki lah. Ya, oke lah. Nanti diselesaikan ya, itu. jadi gitu aja, Prof. Karena memang saya tidak bisa akses ke spot untuk yang jadi masalah, Bu, Ibu tidak akses ke spot, saya selama ngajar tidak pernah ngakses ke spot. Si Bapak mah, ayo engkau diajar. Jadi saya sudah meninggalkan prodi ini 4 tahun, jadi saya tidak pernah mengakses gitu. Sehingga saya tidak pernah dapat tukin karena tidak ada di spotnya kan? Enggak ada, Prof, itu. Enggak ada. Ada, Prof. Enggak ada. Jadi sesuai dengan siak gitu. Enggak. Masa, Prof? Enggak. Selama jadi kepala LL Dikti itu tidak dapat tukin. Oh iya, ya itu mah karena jabatan. Padahal di LL Dikti juga nggak dikasih tukin. Jadi saya nanda tangan terus. Tanda tangannya teh dihandap, dinya sanes digigir. Jadi tanda tangan teh dihandap untuk digigir itu. Ya, mungkin itu yang perlu dibicarakan dan saya sendiri belum lihat siak yang baru. Sementara bisa dilihat, Prof. Jadi saya mungkin tadi sementara saya jadi berpikir seperti itu aja. Jadi saya palingan telat asup dawagelannya. Saya sebetulnya sudah masuk dulu di pedagogik karena saya sendiri di pedagogik juga, tidak dengan Prof. Agus gitu. Di Prof sendiri. Jadi tadi telat masuk. Jadi saya berencana seperti itu aja, mungkin ya semampu yang bisa saya lakukan untuk membantu gitu. Jadi nggak jadi buku digosen. Jadilah. Kan bantuan RPS. Oke lah, nanti ya bagaimanapun itu kan perlu dibicarakan ya. Sudah keputusan rapat katanya, Prof. Kata Agus. Karena rapat itu yang kemarin notulenya kan tidak masuk situ. Oke lah, itu saya nanti mungkin dengan Bu Yusi diskusi ya, diskusi dengan Bu Yusi. Jadi ya wayahya Prof harus memasukkan ke kalau saya mah nggak apa-apa ya, kelas itu oleh Bu Yusi, yang kelas ini saya mau berhalangan. Jadi tidak sholat dong, Prof. Dijamal, Oke, teman-teman ada pertanyaan? Kok jadi ngobrol jeung Bu Ana? Anda
Anda tuh ketawa terbahagia gitu. Kalau saya nanti tersiksa. Saya juga memang udah seberapa ya 10 mata kuliah, jadi mungkin ya itu katanya dipertimbangkan seperti itu. Mudah-mudahan saja yang di S3 itu bukan berdua jadi sendiri lagi gitu. Yang di S3. Sepertinya. Iya, ya bagus lah. Jadi nanti Jadi saya lebih hanya mata efisien kuliah mungkin, ini Prof. hanya. Ya. Oke, silakan ada yang pertanyaan? Silakan. Yang tadi yang dijelaskan bisa dipahami, bisa diikuti, sudah saya share di WA. Gitu. Apa sih tambahnya dari kuliah Anda selama ini? Atau apa yang didapat setelah kita bertemu pada pertemuan kali ini? Nanti jangan sampai begitu sudah bertemu, oh nanti jadi kalau tidak Bu Anu, Pak Uman ya sekarang mah tidak berdua. Oh udah itu mah biarin aja urusan saya dengan Bu Anu. Ya, saya mah invaler aja, Prof. Udah Oke, susah, Prof, ada kalau pertanyaan? kehidupan sudah dieksekusi. Oke, silakan. Kita masih ada waktu. Prof, izin bertanya. Oke, ya. Apa Dinda? Prof, berkaitan tadi dengan apa ya, tadi Dinda sempat mendengarkan kalau misalnya katanya sebelum kita jangan mengkritisi orang lain, lebih baik mengkritisi diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Nah, Prof, sebetulnya untuk mengkritisi diri sendiri itu sebenarnya ada batasan nggak sih, Prof, untuk menjadi sosok yang berkualitas lah ibaratnya kayak gitu, Prof? Ada batas-batasannya atau bagaimana, Prof? Terima kasih, Prof. Iya, yang pertama bukan hanya mengkritis, tetapi kriterianya apa yang kita gunakan. Iya. Nah, katanya kalau dalam konseling kedamaian itu, kita di sekolah itu tidak menciptakan suasana yang damai karena di sekolah sendiri sudah dibentuk ketidakdamaian. Dengan adanya ranking membuat orang jadi tidak nyaman begitu. Dengan membuat apa? Membuat ranking 1, ranking 2, ya biarkan saja lah, nggak usah ada ranking. Tetapi pada saat Ibu Adinda yang tercinta, yang Kakanda lakukan, itu Kakanda Anda tidak ada spot. Gitu. Jadi begini, sering dalam bahasa yang paling umum, kenapa yang lain bisa kita tidak? Apa yang terjadi dengan kita sehingga tidak bisa seperti orang lain? Nah, kadang-kadang itu sebuah kalimat yang keliru. Anda tidak akan bisa seperti orang lain. Jadilah diri sendiri. Nah, pada saat kita bicara potensi, perlu berkembang menjadi kompetensi dan harus dibuktikan dengan kompetisi. Nah, 3 lah. Setiap orang punya potensi. Apa artinya potensi kalau tidak berkembang menjadi kompetensi? Dan kompetensi itu akan diuji manakala berkompetisi. Pertanyaannya, kompetisinya harus dengan siapa? Kompetisinya bukan harus dengan orang lain. Biarkan orang lain cum laude, kita lebih cum laude. Iya. Biarkan orang lain punya nilai cum laude 3,8, kita 3,9. Nggak apa-apa, jangan jadi masalah. Oleh karena itu standarnya bukan orang lain, diri kita. Kalau kita harus kuliah 2 tahun, 2 tahun itu bukan untuk Adinda, tapi juga untuk yang lain, untuk Gina, untuk Pakan. Tinggal nanti Adinda yang memetakan kalau memang 2 tahun yang lain juga bisa 2 tahun, saya akan kejar, tidak usah 2 tahun. 1 tahun 9 bulan saya akan selesai. Karena nanti setelah semester 3 saya ikut seminar penelitian, tetapi hakikatnya penelitian sudah saya lakukan. Karena saya dengan PA selalu berkonsultasi tentang itu. Jadi pada saat Anda selesai, tidak merasa sombong orang lain tertinggalkan, tetapi Anda bahagia karena Anda bisa mengalahkan kriteria dan standar yang Anda tentukan. Makanya saya selalu mengatakan, kalau Anda sudah ikut kompetisi, jangan jadi pecundang. Kalau pecundang itu, Prof. Nadir sering mengatakan unfinished business nanti. Menyakitkan seumur hidup kalau jadi pecundang. Jadilah pemenang. Tetapi bagaimana jadi pemenang yang tidak menyisakan rasa sakit hati dan kekecewaan orang lain. Tetapi jadi pemenang yang menumbuhkan kepercayaan dan kebanggaan orang lain. Gimana caranya? Jangan jadi pemenang dengan cara menjatuhkan orang. Jangan jadi pemenang dengan cara menjelekkan orang. Jangan jadi pemenang dengan cara merontokkan orang. Jadilah pemenang dengan cara menyempurnakan kelebihan yang kita miliki.
Jadi orang yang punya sifat critical thinking, dia tidak hanya sadar akan kelemahan, tapi dia juga sadar bahwa dia punya potensi. Tinggal bagaimana menyempurnakan potensi ini menjadi kompetensi. Gitu. Nah, saya mengatakan di jurusan kalau kita bicara merdeka belajar, tidak cukup 20 SKS, bukan hanya magang 40 SKS, tapi bagaimana seseorang belajar itu atas dasar minat, bakat, dan kemampuan, serta yang bersangkutan sadar akan potensinya. Kebanyakan kita kan tidak sadar akan potensi. Gitu. Sadar akan potensi, tapi tidak sadar akan strategi. Tuh, makanya pendidikan itu ada 3 kata yang tidak pernah dipisahkan. 1, upaya. Yang kedua, sadar. Yang ketiga, terencana. Buka lagi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan itu ada 3 kata. Upaya, sadar, terencana. 1, kalau mau berhasil, nggak bisa. Kalau hanya dengan berleha-leha. Kesuksesan itu perlu kerja keras dan perlu perjuangan. Tonton itu di video itu ada tuh. Ya. Yang kedua, perlu adanya kesadaran. Kesadarannya apa? Sadar, Dinda, SPP teh mahal, sayang. Ya, sadar itu bayar SPP teh hutang, itu teh can dibayar. Terus Sari dapat beasiswa, sadar itu uang rakyat. Gitu. Dan sadar yang lain itu nggak dapat. Jadi Anda harus cepat selesai. Nah, yang paling harus disadari, apa yang harus saya dapatkan pada saat saya mendapat fasilitas dan apa yang harus saya tunjukkan setelah saya selesai kuliah. Itu kan sadar gitu. Sadar kita dikejar dengan waktu. Coba kalau yang lain sudah selesai, Anda belum. Mendengar yang lain mau sidang, langsung kolesterol naik. Iya. Kita belum selesai ke lapangan, yang lain mau wisuda. Aduh. Langsung nggak mau lihat grup WA. Ya. Kalau yang lain ngadoa panjang lebar, Anda cukup amin ya rabbal alamin. Kesel. Iya, kan begitu. Makanya ada upaya. Apa upayanya? Kalau saya punya teknik tertentu. Cepat tidur, cepat bangun kalau mau berhasil. Karena orang yang susah bangun itu pasti susah tidur. Makanya cepat tidur biar cepat bangun. Yang tidak boleh cepat tidur susah bangun. Ya, Siti Mas, apalagi cepat tidur nggak bangun-bangun, gimana? Mati itu namanya. Untuk apa? Kalau Anda punya tugas sampai jam 12 malam jangan dikerjakan. Kerjakan cukup sampai pukul 10 maksimal. Ya. Karena kalau Anda mengerjakan sampai jam 12 selesai tidak, pusing iya. Udah jam 10 bangun. Tidur, bangun pukul 2. Ambil air wudhu. Kemudian sholat, bacalah Quran sedikit gitu, beberapa ayat, kerjakan tugas, bisa dirasakan, dan itu bisa dibuktikan. Ya, saya tidak akan nasihatin Pina ada orang UIN. Sudah biasa apa? Biasa bangun kesiangan. Bukan biasa bangun tengah malam. Tadi saya bangun pukul 1, ya terus ya tidur lagi. Ya, gunakan sepertiga malam terakhir. Ya, ada upaya, ada kesadaran, sadari. Ya, sadarilah. Jangan pernah menelikung teman. Karena tikungan teman itu lebih tajam daripada tikungan biasa. Maksudnya apa? Paham? Iya. Jangan sampai diskusi topik penelitian dengan teman. Tahu-tahu teman tertinggal, Anda konsultasi kepada yang lain. Anda yang disetujui, teman Anda yang tertinggal. Hati-hati jangan sampai begitu. Karena saya pernah merasakan itu. Jadi tikungan teman jauh lebih tajam daripada tikungan jalan. Nah, dan terencana. Kemarin semester 1 apa yang sudah didapat, apa yang belum didapat, apa yang mau didapat. Sekarang semester 2 apa. Jadi step by step itu ada gitu. Sehingga nanti begitu tepat waktu maka Anda akan menjadi seorang yang bahagia. Karena dalam prinsip hidup itu saya selalu mengatakan jangan sampai gagal, lebih bagus sukses. Kalau Anda gagal, Adinda, tidak akan ada yang tanggung jawab. Yang ada adalah menyalahkan.
Anda datang ke PA, Bu, saya tidak tepat waktu. Kamu sih nggak bisa dinasehati. Itu kata PA, kecuali Bu Ane PA-nya. Kalau Bu Ane mah nggak akan begitu. Enggak. Kamu sih tidak bisa dinasehati. Enggak. Paling-paling kerasa kan nggak enak. Iya, kalau tidak tepat waktu itu nggak enak. Lagi kalau ke saya. Tapi kalau Anda sukses, Anda tepat waktu. Terus saya katakan, Bu Ane tuh nanya, itu siapa pembimbingnya? Waduh, saya terasa yang paling berharga, berkontribusi. Adinda itu saya pembimbingnya. Padahal saya tidak melakukan apapun kan. Tapi apakah kesuksesan Anda akan terkurangi dengan saya mengatakan pembimbing? Masa sekali tidak. Enggak. Saat itu dapat beasiswa karena saya. Apa iya? Beasiswa tetap aja punya sari sama tidak dikasih apapun. Kan begitu? Iya. Enggak. Tapi kalau gagal, sakitnya semua. Dan kalau gagal kadang-kadang kita disalahkan oleh orang. Kamu gini, kamu gini, kamu gini. Makanya mulai sekarang lebih bagus milih sukses daripada gagal. Tetapi tentu kesuksesan itu perlu perjuangan, kerja keras, dan pengorbanan. Orang banyak yang jungkir balik itu untuk sukses. Tapi nggak apa-apa, jungkir juga toh balik lagi kan. Ya. Yang repot itu yang tidak punya keupaya, yang tidak sadari, banyak yang jungkir nggak balik-balik. Karena tidak punya rencana, punya tahapan. Rencana. Sehingga nanti 2 tahun itu betul-betul. Anda pulang itu bukan yang membawa ijazah, tapi membawa harga diri dan kebanggaan. Iya, kalau Anda bagus, kata masyarakat bagus, kata orang tua bagus, maka bukan hanya Anda yang bangga. Kami juga bangga. Kampus juga bangga, maka Anda tidak perlu mempromosikan dengan membentangkan spanduk. Cukup tunjukkan yang terbaik dan orang akan bertanya, Anda kuliah di mana? S2, BK, UPI. Tapi kan mahal. Bukan urusan mahal, tapi kualitas. Gitu. Ada juga kan kampus yang murah. Murah, ya murah, tapi murahan. Nah, kan nggak enak. Gitu. Tapi ada juga yang murah, tapi berkualitas, ya ada. Jadi jangan sampai yang murah-murahan, yang berkualitas tapi yang mahal tapi tidak berkualitas, yang bagus itu, yang murah berkualitas. UPI mah murah. Sok, yang lain sekarang S2 berapa satu semester? Dina, di UPI berapa satu semester? 8,5, Prof. 8,5? Ya. Oke. Sari berapa? Sari? Ya 8,2 kalau nggak salah. 8,2-an. 8. Nah, yang beda itu di satu kelas tuh yang 8,5. Sekitaran itu mungkin Prof. 8. Sari bayar nggak? Dia tidak tahu otomatis bayarnya. Dia mah nggak bayar, Dinda. Sari mah nggak bayar, dibayarkan. Makanya harus sadar itu. Cepat selesai, udah dibayarkan, sudah susah selesai. Yang tidak boleh cepat selesai mah yang bayar sendiri, biar jadi donatur tetap. Sari itu mahasiswa bayaran, Prof. Dengan mahasiswa, ya Sari mah mahasiswa bayaran. Nah, kalau Bu Ana mah dosen panggilan. Ya, sama aja jelasan panggilan aja. Itu panggilan aja gitu. Sama dengan saya panggilan. Jadi, jiwa. Bukan berarti bahwa kita sadar akan kesalahan itu jadi menyalahkan diri sendiri. Nah, Bu Ana lebih menguasai tentang konsep ini. Kalau saya kan lebih banyak di bimbingan. Kalau Bu Ana lebih banyak di konseling. Dan orang konseling itu akan paham betul tentang bagaimana kita memiliki sebuah kesadaran. Maka Bu Ana? Pas adan di abdi mah. Ya kena adan mah, da hese salat dina. Kalau pada lebet deui tabu 13. Kami, Bu. Ya. Kami abdi ke sami 13. Kamu abdi mah di Garut. Ataslah cekap ya. Mungkin ya ke depan itu tadi ya teman-teman kehadiran saya di sini lebih kepada menyimak, mendampingi teman-teman karena secara formal ya tidak apa-apa Prof. Mungkin ya seperti itu saja. Saya coba bantu semampu yang bisa saya lakukan ya begitu. Ya nanti saya urusan itu nanti saya tanyakan ke Prodi ya. Ya, ya mungkin sudah sudah menjadi keputusan tapi tidak ini saya juga nanti coba semampu
yang bisa saya lakukan aja dengan posisi seperti ini gitu. Tidak apa-apa. Oke, iya. Baik. Terima kasih Bu Ana. Begitu Dinda? Bisa dipahami? Hatur nuhun, Prof. Oke. Baik teman-teman, Bu Ana, terima kasih atas segala upayanya, kesadaran dan perencanaannya, sehingga di spot nggak ada. Yang repot nanti saya di spotnya malah nggak ada. Terima kasih untuk semuanya. Untuk pertemuan kali ini nanti ada di WA. WA-nya itu yang saya terima. Tadi WA siapa itu yang ngasih link ke saya? Saya Prof. Rosi ya. Jadi nanti untuk selanjutnya yang tugas kemarin Anda sudah mengkaji, itu sudah dibuatkan lembaran kerjanya belum? Belum? Belum, Prof. Belum. Di spotnya. Oke. Belum. Ya, nanti saya bantu untuk di Google Classroom juga ya. Oke. Kalau begitu ya sekarang tugas Anda untuk minggu depan coba cari berkaitan dengan konsep manajemen secara umum. Ya, paling tidak menyangkut 3 atau yang menyangkut 4 lah. 1 definisi, yang kedua tujuan, yang ketiga fungsi, yang keempat aspek. Itu. Nah, bikin PowerPoint-nya, kemudian bikin laporannya maksimal 2 halaman. Saya tidak meminta uraian, tapi meminta kajian. Anda kaji, ya. Belum bicara tentang backup, tapi baru bicara tentang manajemen. Nanti siapa yang tampil, kemudian saya juga ada. Jadi saya tidak akan menyuruh mulai sekarang, tapi nanti saja pada saatnya. Supaya semuanya siap. Oke, sepakat? Baik, terima kasih. Sampai ketemu. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih Bu Anu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Prof, tidak difoto dulu? Silakan. Dipoto tidak dipoto, wajah saya tetap gini. Barangkali untuk dokumentasi teman-teman yang bisa on cam. Teh Rosi, maaf untuk Ya, Ibu. untuk link daftar hadirnya tolong di japri ke Prof Uman ya. Oh iya, boleh Ibu. Ya, mungkin manual dulu ya Bu. Minggu sekarang Ya, juga. kan yang itu kan ada yang yang semacam Google Form, yang link. Ada, ya. Oh ya, nanti di japri ke Prof Uman. Boleh. Ya. Farhan, bisa on cam? Lutfi? Lutfi lagi sakit, Prof. Oh, sakit apa? Udah berapa hari ya Teh Lutfi itu? Nggak bisa on cepat sehat ya, Lutfi. Oke, silakan. Ya, teman-teman udah siap ya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya pamit. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.